Nabi Hurairah hadits khabar khamsun 55. Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin, berapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyami ilal ju', tidak ada baginya dari puasanya kecuali rasa lapar. La ilaha illallah. Wa rubba qaimin, dan berapa banyak orang yang qiyamul lail, laisa lahu min qiyamih, tidak ada baginya min qiyamih dari qiyamulnya illa sahar, kecuali terjaga malam, kecuali tidak tidur malam. Nah, hadis memberikan kita pecut. Jangan kita hanya bangga dengan puasa zahir, karena hakikatnya puasa itu adalah puasa batin, yaitu mengekang nafsu dari syahwat. Hadza huwal murad. Ya, kalau yang namanya nggak makan, nggak minum, nggak kumpul perempuan itu adalah penampakan zahirnya puasa. Tapi penampakan hakikatnya puasa itu mengekang nafsu. Ya, jadi kita di bulan Ramadan itu harus tahu inti daripada hasilnya. Kalau nanti keluar Ramadan, nafsu kita tuh udah patuh sama Allah, tunduk sama Allah, patuh sama Rasul. Semakin patuhnya tuh semakin betul-betul patuh. Nah, kamu berhasil berarti. Berhasil Ramadanmu. Tapi kalau keluar Ramadan, kembali lagi nafsunya mendominasi, nafsunya menguasai. Fakama tadinu tudan, kama bada'akum, kama bada'tum ta'udun. Balik saka awalnya kayak gangsingan, ya muter-muter di situ. Kita nggak kepingin muter-muter di tempat, kita kepingin muter-muter naik pangkat, gitu, begitu. Jangan sampai orang puasa hanya dapat haus saja. Kok bisa? Iya. Puasa nggak makan, nggak minum, menahan mulut dari makanan, tapi lesan yang ngomong haram, bohong. Lesannya mengadu domba, lesannya berapa? Fitnah sana sini. Dia hanya dapat haus dan lapar. Berapa banyak orang qiyamul lail, hasilnya hanya apa? Tidak tidur malam, sahar. Ini qiyamul tapi dia mutakabbir misalnya, ya dia sombong, dia menganggap dirinya paling waliullah, paling soleh lah. Seandainya kamu tuh diberi Allah taufik bisa qiyamul lail, bisa khatam Quran, katakan hadza min fadli Rabbi, ini anugerah Allah. Kau bisa sholat malam, kau bisa khatam, ya, anugerah Allah. Andai kata bukan anugerah Allah, kamu nggak akan mampu sampai pada titik ini. Ya, sekarang antum ngaji di sini, mondok. Ini nggak gampang, nikmat besar. Kalau orang tahu nilainya, ya tiap hari bahas ilmu, tiap hari hatinya senang. Orang yang sibuk cari ilmu nggak ada sumpeknya. Talibul ilm ma'induhu gham. Orang yang senang ilmu itu nggak ada sumpek hatinya. Tiap hari senang, tiap saat senang. Kul yum farah. Ya, kenapa? Karena ilmu itu sesuatu yang disenangi Nabi SAW. Maka kalau kita senang ilmu, hati kita dibikin oleh Allah senang, itu bahagia. Ya uqillah, ya qul Habib, waktu Habib Ali Habsi di Siwon, ada satu orang datang ke Habib Ali mengadu. Dia bilang, apa tuh? Ya Habib Ali, saya udah sekian lama gak ketemu Nabi SAW. Gak mimpi ketemu Nabi, itu sekian bulan. Ya. Orang dulu kalau berlalu 40 hari gak mimpi Nabi itu dia sedih rasanya tuh. Dia koreksi dirinya, ada yang salah kan ini diri saya nih. Idza madat alaihi arba'una yauman, ya gak mimpi Nabi itu ada yang konslet hati itu. Ya, arba'in yauman, nah arba'in sana kita 40 tahun
nggak mimpi Rasul, nggak punya masalah. La haula wala quwata illa billah. Hati yang mati itu. Juga Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi kalau habis subuh manggil santri-santri, hal ahad minkum ra'an nabi al-barih, ada nggak tadi malam mimpi Nabi? Kalau nggak ada. Amas nggak ada. Qabl amas nggak ada. Qal ibku ala qulubin mayyitah. Ya tak? Menangislah atas hati yang mati katanya. La ilaha illallah ya latif. Allah yarhamna insyaallah, Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cahayanya memenuhi jagat raya. Tapi yang tertutup itu hati kita. Seperti kalau kita lihat siang matahari, apakah ada yang tidak terkena sinar matahari? Yang menutup diri. Oh, dia masuk ruangan ditutup semua, ya gelap. Ya tak? Oh, cahaya Nabi melebihi cahaya matahari sallallahu alaihi wasallam. Ya tak? Nurul Mustafa mala'al akwat. Cahaya Rasulullah memenuhi jagat raya. Ya tak? Setiap manusia, setiap muslim di situ ada cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enggak ada cahaya? Setiap salat dia baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa salam assalamu alaika ya Rasulullah. Rasulullah hadir di hadapannya. Cahaya Nabi di semua tempat memenuhi jagat raya ini seperti lebih matahari. Tapi karena kita yang menutup diri, akhirnya kita enggak kemasukan cahaya itu. Seperti orang yang menutup ruangannya, maka terhalangi dari cahaya matahari. Ya, maka yang salah bukan Nabi SAW. Beliau sudah menebarkan cahayanya di alam ini, yaitu tanpa batas. Yaitu, nuru mala al-kaun kullu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu, memenuhi akal, memenuhi jasad, memenuhi mata, memenuhi telinga, memenuhi lisan, memenuhi kullu. Yaitu, tidak ada satu item dari atau partikel di alam raya ini kecuali ada hubungan dengan nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah menjadikan beliau itu rahmatan lil alamin. Apa alamin? Masih wallah. Masih wallah itu alamin semua. Termasuk partikel-partikel dalam diri kita, dalam diri manusia itu semuanya dapat rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin faktor yang menjadi penghalang dari kitanya. Nah, kita yang masih menutup hati kita dengan tabir-tabir itu, akhirnya cahaya Rasulullah tidak masuk ke hati kita. Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah melayakan kita insyaallah. Kemudian bagaimana? Al-hadits as-sadis wal khamsun. Hadis yang ke-56. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man dara'ahu al-qai', barang siapa yang dia terdorong dengan muntah, yang dia muntah tidak sengaja, falaisa alaihi qada', maka tidak wajib qada baginya. Wa man istaqa'a amdan, barang siapa muntah sengaja, falyaqdi, maka dia wajib mengqadha. Nah, orang yang muntah sengaja dia wajib meneruskan puasa, tapi puasa itu di hari itu yang dia muntah sengaja itu enggak dihitung, dan dia wajib qadha. Nah, dan qadhanya wajib fauran, harus langsung hari kedua Syawal langsung qadha. Kalau enggak ditunda-tunda tambah dosa tuh. Muntah sengaja dia. Ya. Seperti apa muntah sengaja? Ya mungkin dia itu mencium sesuatu yang dia sudah paham kalau mencium ini dia itu akan apa? Muntah sengaja. Ya, atau dia memasukkan jarinya itu ke satu batasan di mana dia masuk nek sampai muntah. Nah, itu kesengajaan itu. Kalau kesengajaan membatalkan puasa. Tapi di hari itu dia tetap wajib puasa. Enggak boleh, wes batal lah mangan sisan. Wah,
Itu tambah dosa dia. Gitu. Dia di hari itu puasanya dia nggak batal, tapi wajib meneruskan dan wajib mengqadha di hari yang lain dan harus fauron, langsung di hari kedua Syawal. Kalau ditunda dosa, karena dia sengaja muntahnya. Nah kalau dia nggak sengaja, ya seperti orang yang musafir tiba-tiba di mobil pusing-pusing ngeluh-ngeluh muntah, nggak sengaja dia. Ya, maka dia wajib mengambil air untuk berkumur, membersihkan mulutnya. Dan jangan sampai ada air yang dia untuk kumur itu masuk ke dalam jauh. Berkumur di mulut dibuang. Ya, dikumurkan dibuang, jangan sampai dia masuk. Nah itu kalau sudah nggak sengaja dia muntah, dia hanya wajib membersihkan mulutnya dengan air berkumur dan dia meneruskan puasanya sah, nggak wajib qadha. Karena dia nggak sengaja. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Al-hadithul tasi wal khawzur, hadith ke-59. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalathun, 3 orang, la turaddu da'watuhum, yang tidak tertolak doanya. Allah, tidak tertolak doanya, ya salam. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Was-shaim hina yuftir, dan orang yang puasa ketika berbuka. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terzalimi. Yarfa'uha, Allah mengangkat doanya orang yang terzalimi fauqal ghamam, di atas awan. Wa tufattah laha abwabus sama', dan terbuka untuk doanya orang terzalimi abwabus sama'. Doa apa? Pintu-pintu langit. Wa yaqulur rabbu azza wa jalla, dan berkata Allah SWT, wa izzati la ansurannaki, demi kemuliaanku kata Allah, la ansurannaki, pasti aku akan menolongmu wahai orang yang terzalimi, walau ba'da hin, cepat maupun lambat. Cepat maupun lambat. Ya, Allah sampai bersumpah, hati-hati jangan zalim sama orangnya, jangan menzalimi orang. Kalau dia doa jelek ente kena, naudzubillah min dzalik. Ya, jangan pernah zalim sama orang yang lemah, apalagi fuqara wal masakin. Jangan kau bentak-bentak. Ente bisa ngasih, nggak bisa ngasih, diam uskut. Qaulun ma'rufun khairan min sadaqatin yatba'uha adza. Ente mau ngasih sedekah kasih, nggak bisa diam uskut, jangan ngomong jelek. Dasar tua bangka, minta-minta ini bukan. Nanti kalau dia tuh doa jelek ente kena, karena dia al-madlum da'watuh itu seperti kilat. Orang yang terzalimi, ya, Yaqul Harun Ar-Rasyid punya tangan kanan orang yang paling terpercaya, namanya Yahya Al-Barmaki. Ya. Yahya lagi ketemu Yahya gitu begitu. Al-Barmaki itu tangan kanannya Harun Ar-Rasyid. Ya. Wah, orang yang pintar, cerdas. Ya, tapi di zamannya Harun Ar-Rasyid terbuka, dia punya kedok karena dia punya kong kali kong dengan para pemberontak. Walhasil singkat cerita, apa? Ditangkap sama anaknya, masukin penjara. Waktu masuk penjara, katanya si anak, wahai bapak, saya melihat bapak ini orang yang paling terpercaya di mata Harun Ar-Rasyid. Kok bisa kita masuk penjara? Dan kita ini sudah begitu rapi mengatur rencana kita. Kok kita bisa tertangkap semacam ini, terhinakan? Ditangkap masuk penjara, dia tarik semua kekayaannya, diambil oleh Harun Ar-Rasyid. Gitu? Galal Yahya Barmaki, gala ya waladi la'alla madluman da'a alaina fatusibana da'watuh. Nah, aku yakin ini adalah akibat doa orang yang pernah kita zalimi,
dan dia berdoa kepada Allah, kita kena doanya dia. Kok sadar ya? Dia sadar. Tapi dia sudah berbuat zalim sama banyak orang. Ya, la'alla madluman da'a alaina fatusibuna da'watuh. Ya. Bisa jadi kita nih masuk penjara, padahal kita ini orang terpercaya di hadapan Raja Harun Rasid, dan kita ini kena musibah, tertangkap, tertarik semua asetnya. Ya, padahal kita ini punya kong kali kong dengan para pemberontak itu rapi, nggak ada yang tahu. Dikuak oleh Allah dan begitu cepat. Ini semua pasti dari doa orang yang pernah kita zalimi menimpa kita. Ya, intabihu. Hati-hati jadi menzalimi orang yang kita zalim. Cepat minta maaf sebelum dia ngangkat tangan. Kalau kita nggak sengaja zalim sama orang, cari orangnya mana itu. Ada teleponnya, ditelepon tuh. Sebelum dia ngangkat tangan. Karena dia udah ngangkat tangan, doa jelas sama kita, Allah jawab, wa izzati la ansurannaki walau ba'da hin. Ya dah, demi kemuliaanku akan saya tolong kamu, cepat maupun lambat. Ya, lambat masih aman, kalau cepat. Nah. Hah? Saking kepingin cepat khatam tuh, lihat gitu. Mana? Oh, dengan 57 ya. An Laqid dari Laqid bin Saburah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu, beritakan kepada saya tentang wudu. Qala, beliau bersabda, asbighil wudu, sempurnakan wudu, wa khallil bainal asabi', dan sela-selailah antara jari. Wa baligh fil istinsyak, kalau istinsyak yang dalam, mubaligh, dan balik dan dalamkanlah, ya, fil istinsyak, dalam istinsyak, disedot sampai dalam, illa, kecuali antakuna saima, kecuali kalau kamu lagi puasa. Tetap sunnah istinsyak orang yang puasa, tapi jangan disedot, cukup di luar sini kasih air, cukup dapat sunnahnya. Berkumur tetap, tapi bagian luar dia punya mulut jangan sampai ke tenggorokan. Biasanya nak Ramadan gak tahu ngono, ya. Iki Ramadan gaya perkara, wah, mau lebokno setan nang kono iku, gitu. Kalau masuk batal puasamu. Dan itu termasuk batal puasa kesengajaan tuh. Maka dia qadanya fauran. Ada orang dia waktu Ramadan dia istinsyak disedot sampai atas, masuk sampai ke jauh, batal shaumu, batal puasanya, dan hari itu tetap nerusin, dan qadanya wajib fauran. Atau berkumur ditarik sampai ke tenggorokan, akhirnya ketelan, kalau batal puasanya, dan di hari itu tetap wajib nerusin puasa, tapi nggak dihitung puasanya, batal puasanya, wajib tetap nerusin, wajib qadha, dan qadhanya fauran, langsung hari kedua langsung qadha, nggak boleh nunda-nunda. Al-haditsu tsamin wal khamsun, hadis ke-58. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faddara shaiman, barang siapa yang memberi buka puasa, shaiman kepada orang yang puasa, kana lahu, maka terdapat lahu baginya mithlu ajrihi, seperti pahalanya yang puasa, ghairu annahu la yanqus, hanya saja tidak ada kekurangan, min ajri shaim syai'an, tidak ada kekurangan dari pahala orang yang puasa sedikit pun. Wajib, persis pahalanya seperti orang yang puasa. Ada khususiyah tuh, ya, khususiyah orang
kalau ngasih buka puasa orang, kita dapat pahala seperti pahala puasanya dia. Oke, kalau itu ngasih buka puasa orang alim. Orang alim kalau puasa dengan ilmu. Itu arifin billah itu. Banyak orang kalau Ramadan itu dia ngasih buka puasa khusus kepada ulama-ulama yang soleh. Kenapa? Karena dari hadis ini kau mendapat pahala seperti puasanya orang yang puasa. Lah puasa kita kan puasa orang awam. Supaya kita dapat pahala puasa ulama gimana? Kasih buka puasa untuk ulama. Ada orang soleh, minal arifin billah, kita kasih hadiah, kirim. Syekh Habib, ada untuk futurukum, Masya Allah. Ente dapat pahala puasa untuk dirimu dari puasamu, sekadar ilmumu, sekedar kualitas puasamu. Tapi kamu ngasih buka puasa ulama atau orang waliullah, dia puasanya setinggi apa, kamu dapat pahala seperti puasanya dia. Jadi ajib, ya, gunakan kesempatan. Ya, kita bulan Ramadan walaupun tidak sebanyak orang yang bisa bersedekah banyak, kita walaupun bikin satu hari 2 bungkus kirim, gitu. Atau satu hari di malam-malam ini kirim ada satu ustadz atau orang ahli Quran, ya, kirimin. Apa itu namanya? Kufut. Itu bisa sedekah sitron apa? Mastur juga apa namanya? Sir. Ya, siran. Agak ya, jadi termasuk kecerdasan beramal. Orang kalau kepingin dapat pahala puasanya ulama, ente ngasih buka puasa ulama. Kalau ente kepingin dapat puasa pahala puasanya aulia Allah, ente kasih buka puasa aulia Allah. Karena kata Nabi ini, falahu kana lahu mithlu ajri ajri shaim tadi. Nah, orang shaim kan berkelas, ada puasa awam kayak kita ini puasa awam, masih awam kita ini. Ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Nah, kita untuk mendapat kelas dengan puasa kita sendiri, untuk mendapat kelas puasa khusus itu sulit. Harus jaga mulut, ya tetap kita berusaha. Tapi ada gampang tuh. Kalau kita ngasih buka puasa orang yang saleh, dia puasanya puasa khusus itu. Nah, kata Nabi, lahu ajrihi, sama. Dapat pahala sama dengan pahala yang puasa. Nah, ya itu ada itu banyak tuh orang kalau Ramadan ngirim banyak makanan untuk Al Habib Zain, ya Habib, walaupun antum makan 1 kurma barakah, ya tak? Kepingin dapat pahala ngasih buka puasa waliullah. Al Habib Zain makan 1, nanti dibagi santri-santri, ya tak? Yang makan banyak kita, ya tak? Al Habib ngasih dikit udah, ya kasih santri-santri. Kata, ya begitu maksud daripada, atau seandainya kita tidak mampu untuk menemukan orang khusus, hatta memberi buka puasa orang-orang muslimin di jalan itu juga dapat pahala besar, ya, terutama kalau perempuan lagi udzur, ya, atau lagi dia nggak puasa karena udzur, ya, udzur rutin syahrian itu, maka dia bisa tidak ketinggalan, ya. Ya Allah lagi udzur nih, ada rezeki bikin buka puasa untuk sekian orang, bisa. Jadi dia hari itu nggak puasa tadi dapat pahala apa? Puasa karena ngasih makan buka puasa. Tapi yang dimaksud buka puasa ini bukan buka apa? Kormo siji tok. Bihaitsu yusbi, sekiranya mengenyangkan. Ya, jadi mendapat pahala semacam pahala yang puasa kalau memberi buka puasanya sekiranya membuat kenyang. Ya, kalau nggak bikin kenyang ya gak rek, wah enak men gitu. Itu sedekah mau, atau
kurma siji jaluk ganjaran kok sing poso waduh. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Ya. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Tapi kalau takjil itu mestinya takjil itu anak-anak itu ada aram-aram ada gorengan tuh biar rada warak gitu. Gitu. Nek gorengan tuh agak warak gitu. Ya. Pak Khalis tuh ditingkatkan tuh. Suruh mana Buya Khalis? Mana? Tingkatkan mulai hari ini gorengan sama aram-aram didobel gitu. Dan es. Ya, nah, besok udah mau pulang lagi gitu. Menteri, dah. Wasaim hina yuftir dah. Wa da'watul madlum dah ya. Al-hadits warahu Tirmidzi wa inda Ahmad was-shaim hatta yuftir. Tadi ada hina, ini hatta. Tulisannya mepodo, jadi terus beda riwayat. Was-shaim hina yuftir, was-shaim hatta yuftir. Tapi dua-duanya sahih. Yang pakai riwayat hatta sahih, yang pakai riwayat hina sahih. Bedanya apa? Kalau yang hina yuftir dikabulkan saat buka puasa. Kalau hatta berarti sepanjang dia puasa makbul doanya. Dua makna. Berarti gimana kesimpulannya? Kesimpulannya orang yang puasa ketika dia berpuasa sepanjang hari doanya makbul. Khususnya ketika buka puasa. Bahwa ziyadah fi takhsis. Penambahan dalam segi pengkhususan. Sepanjang kamu puasa siang itu doamu mustajab. Khususnya ketika apa? Ketika buka puasa, khusus. Lebih dianjurkan banyak berdoa ketika kita makan buka puasa itu. Sahahu Syu'aib Al-Arnaud fi Tahqiqil Musnad. Disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, ulama besar di Syam. Fi Tahqiqil Musnad, dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad. Al-haditsus sittun, hadis yang ke-60. Ana Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, inda fitrihi, ketika dia buka puasa, da'watan la turad, memiliki doa yang tidak tertolak. Rawahu Ibnu Majah wa qala fi Zawaid, dan berkata Al-Haythami fi Zawaid, dalam kitab Zawaid, isnaduhu sahih. Isnaduhu sahih. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin.